Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja ke materi pertama kepada saudara yang berkenan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan membahas tentang problematika pembelajaran bahasa Indonesia di MI PAUD. Yang pertama, problematika guru. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah guru. Guru yang bermutu dapat diukur dari beberapa faktor, salah satunya kemampuan profesional. Menurut Surya mengungkapkan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat menunjukkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Profesional mencakup yang pertama penguasaan pelajaran yang terpilih atas penguasaan bahan yang harus diajarkan di konsekuensi dasar keilmuan bahan yang diajarkan. Yang kedua penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Yang ketiga penguasaan proses pendidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Problema guru yang lain adalah kurangnya waktu untuk kegiatan profesional dalam keseharian guru senantiasa melaksanakan rutinitasnya. Kendala berikutnya yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah bahwa masih ada ketidaksesuaian antara keahlian dengan bidang ilmu yang diajarkan. Berdasarkan pengamatan penulis di SD atau MD, masih sering dijumpai guru dalam pelajaran bahasa Indonesia adalah guru yang tidak mempunyai keahlian bidang pelajaran tersebut. Contohnya, guru yang keahlian khususnya mengajar di bidang agama atau fisika dipaksa mengajarkan bahasa Indonesia oleh kepala sekolah. Mereka beranggapan bahwa menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia sangat mudah dan semua guru pasti bisa melakukannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembahasan yang kedua dilanjutkan oleh saudara Musa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. B. Problematika dalam pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor siswa. Beberapa problem yang relatif terjadi pada siswa yang sedang mempelajari bahasa Indonesia dikategorikan ke dalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk faktor internal yaitu yang berkaitan dengan afektif, kognitif, kepribadian bahasa pertama, dan kesehatan. Faktor kognitif siswa berkaitan dengan kemampuan, inteligensi, dan bakat bahasa yang dimiliki siswa. Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda yang bisa disebabkan faktor genetis atau tinggi rendahnya asupan gizi yang dicerna. Kondisi gizi di daerah tertentu di Indonesia dapat menyebabkan kesenjangan penguasaan bahasa siswa yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, aspek kepribadian berkaitan dengan sifat psikologi siswa. Sikap siswa yang menganggap mudah terhadap pelajaran bahasa Indonesia akan sangat berpengaruh pada keinginan siswa untuk tidak memperhatikan mata pelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pembahasan ketiga kepada saudara Sofia. Selanjutnya, problematika pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Secara umum dan sangat mendasar dalam ilmu pendidikan di aparat mengatakan bahwa pendidikan adalah manusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda di tahap instansi itulah yang menjelma dalam semua pendidik. Pengertian dalam teori of education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Selanjutnya, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, atau khususnya
baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Saskia. Berkaitan dengan beberapa tantangan tersebut, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa solusi berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang didasarkan pada bagaimana siswa belajar dan bagaimana mereka belajar bahasa. Namun sebelum menjawab persoalan-persoalan tersebut, sebaiknya perlu memahami beberapa hal mendasar sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak itu belajar dan menguasai bahasa tanpa disadari dan tanpa beban, tanpa dipelajari secara khusus. Yang kedua, anak dalam belajar semua komponen, sistem dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu atau belajar berbicara sekaligus belajar menyimak. Yang ketiga, anak belajar bahasa secara bertahap terjadi seiring dengan pertumbuhan anak dalam komunikasi serta pertumbuhan fisik, intelektual dan sosial mereka. Selaras dengan permasalahan tersebut, maka paradigma atau cara pandang pembelajaran bahasa di sekolah dasar berdasarkan tantangan-tantangan yang terurai dalam 5 problematika yang dialami siswa dalam belajar sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Dapat dijabarkan dengan solusinya bagi guru sebagai berikut. Yang pertama, siswa belajar berdasarkan apa yang telah dipahami atau dikuasai sebelumnya, berdasarkan sikap dan perilaku yang dialami siswa jika mendapatkan situasi yang seperti itu. Yang kedua, belajar dilakukan secara aktif oleh siswa melalui kegiatan atau pengalaman belajar yang dilaluinya dalam pembelajaran. Yang ketiga, belajar siswa perlu berinteraksi dengan yang lain serta dukungan guru dan temannya. Yang keempat, siswa dengan kemampuan berbahasa lisan atau membaca dan menulis. Yang kelima, terdapat hubungan yang kuat atas kemampuan berbahasa yang dimiliki siswa dengan kemampuan akademik yang diperoleh sebelumnya. Jadi kesimpulan makalah kami yaitu dalam kaitannya belajar bahasa di sekolah khususnya sekolah dasar, guru perlu memahami bahwa sebelum masuk sekolah siswa telah belajar bahasa melalui komunikasinya. Mereka belajar bahasa, menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Bukan demi bahasa itu sendiri, melainkan karena didorong oleh kebutuhan untuk memahami dan dipahami. Anak-anak belajar melalui pengamatan eksperimen dan interaksi langsung dalam situasi yang nyata dengan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media dan lingkungannya. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Kami mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.